Selamat pagi, perkenalkan saya Ryan Septiadiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Persepsi dan Tingkat Penerimaan Perokok Aktif terhadap Produk Nicotine Replacement Therapy berbasis inhaler sebagai alternatif berhenti merokok. Penelitian ini bertujuan menjawab urgensi penanggulangan perilaku merokok di Indonesia dengan pendekatan teknologi kesehatan inovatif. Berdasarkan data SKI 2023, terdapat sekitar 70 juta perokok aktif di Indonesia, bahkan yang lebih memperhatinkan, sekitar 7,4% diantaranya adalah remaja berusia 10 hingga 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa merokok bukan hanya kebiasaan yang tersebar luas, tapi juga semakin merambah usia muda. Faktor penyebab utamanya sangat beragam, mulai dari pengaruh lingkungan sosial, kebiasaan dalam keluarga, hingga iklan yang menggambarkan merokok sebagai simbol maskulinitas atau kedewasaan. Di sisi lain, terapi pengganti nikotin atau NRT telah dikembangkan untuk membantu orang berhenti merokok. Namun, penerimaannya di Indonesia masih rendah. Banyak perokok belum memahami manfaat NRT atau enggan mencoba karena terbiasa dengan aktivitas merokok secara fisik. Maka, dibutuhkan inovasi seperti NRT berbasis inhaler yang menawarkan pengalaman menyerupai merokok, namun tanpa zat-zat berbahaya dalam merokok. Penelitian ini berangkat dari tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana perilaku dan persepsi perokok aktif terhadap penggunaan NRT konvensional seperti permen karet nikotin, patch, atau semprotan hidung. Kedua, bagaimana tingkat penerimaan dan persepsi mereka terhadap produk baru, yaitu NRT berbasis inhaler. Apakah kemiripan sensasi dengan rokok dan akan meningkatkan minat mereka? Dan ketiga, apa saja tantangan dalam pengembangan dan adopsi NRT inhaler ini di masa depan? Tentu, perlu kita pahami apa saja faktor yang bisa menghambat keberhasilan inovasi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan secara sistematis persepsi dan perilaku perokok aktif terhadap NRT yang sudah tersedia, menilai seberapa besar penerimaan mereka terhadap bentuk inhaler, serta menggali potensi dan tantangan dari sisi distribusi, pemahaman, dan harga sehingga regulasi. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesiapan pasar serta mengidentifikasi langkah-langkah penting yang perlu dilakukan agar produk NRT inhaler bisa benar-benar diterima dan digunakan secara luas. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur terkait adopsi inovasi dalam bidang kesehatan, khususnya pada perilaku merokok dan terapi berhenti merokok. Sedangkan secara praktis, hasil ini dapat menjadi rujukan penting bagi pengembangan produk dan lembaga kesehatan. Misalnya dalam mendesain bentuk produk yang lebih user-friendly, menetapkan harga yang sesuai daya beli masyarakat, hingga menyusun strategi edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat dari penggunaan NRT inhaler. Secara teori, NRT bekerja dengan cara menggantikan asupan nikotin dari rokok dengan dosis yang lebih rendah dan dikendalikan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi gejala putus nikotin secara perlahan, sehingga mempermudah proses berhenti merokok. Dalam konteks perilaku, persepsi memainkan peran penting. Persepsi terhadap kemudahan penggunaan, rasa nyaman, efektivitas, dan keamanan produk sangat mengaruhi keputusan seseorang untuk menerima atau menolak inovasi. NRT berbasis inhaler dirancang menyerupai pengalaman merokok, maka jika persepsi pengguna terhadap rokok ini positif, maka peluang adopsinya akan semakin besar. Lalu, masuk ke dalam hasil dari survei kami, data dari survei menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap inhaler NRT sangat baik. Indeks persepsi berada di antara 76% hingga 90%. Aspek yang paling tinggi adalah rasa aman, yakni sebesar 90,83%. Responden menyatakan setuju bahwa produk ini aman dibandingkan rokok konvensional. Ini menjadi poin penting karena aspek keamanan merupakan salah satu faktor paling krusial dalam penerimaan teknologi kesehatan itu sendiri. Tingkat penerimaan terhadap produk ini juga sangat menjanjikan.
Sebanyak 81,7% responden menyatakan bersedia mencoba NRT inhaler. Lebih dari 87% bahkan merasa nyaman menggunakan produk ini di ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa produk ini tidak hanya diterima secara rasional, tetapi juga secara sosial dan juga emosional. Jadi, jika produk ini tersedia secara luas dan dengan pendekatan edukasi yang tepat, maka kemungkinan besar akan diadopsi oleh masyarakat. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa inhaler MRT memiliki prospek komersial yang sangat kuat. Selain 87% merasakan nyaman menggunakannya, 79,7% bahkan menyatakan siap membeli produk ini jika tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menerima ide produk ini, tetapi juga siap untuk melakukan tindakan nyata, yaitu membeli dan menggunakan. Dengan demikian, inhaler NRT berpotensi besar menjadi solusi inovatif untuk mengubah perilaku merokok di masyarakat. Namun demikian, ada beberapa tantangan yang harus diadaptasi agar produk ini benar-benar efektif di masyarakat. Pertama, adalah soal harga. Banyak responden mengkhawatirkan harga produk ini akan terlalu mahal, khususnya bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kedua, adalah distribusi. Jika produk hanya tersedia di apotek besar di kota, maka masyarakat suburban dan rural tidak akan terjangkau. Ketiga, edukasi. Meskipun mayoritas sudah memahami cara kerja inhaler, masih ada 13,6% yang belum paham. Ini menunjukkan perlunya kampanye yang lebih luas. Terakhir, adalah stigma dan regulasi. Sebagian responden mengira alat ini seperti vape, padahal sangat berbeda. Maka perlu branding yang jelas dan dukungan dari otoritas kesehatan. Dari hasil dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa rokok aktif di Indonesia umumnya memiliki keinginan untuk berhenti merokok, tetapi masih terhambat oleh keterikatan kebiasaan dan minimnya alternatif yang sesuai. Persepsi terhadap NRT inhaler sangat positif, khususnya dari segi keamanan, efektivitas, dan juga kenyamanan. Namun, penerimaan produk tetap sangat dipengaruhi oleh harga dan tingkat pemahaman masyarakat. Karena itu, kunci utama keberhasilan inovasi ini bukan hanya terletak pada desain produk, tetapi juga pada strategi distribusi, edukasi, dan juga dukungan kebijakan. Beberapa saran dari saya adalah sebagai berikut. Pertama, dilakukan uji coba pengguna dan wawancara mendalam agar diperoleh gambaran nyata tentang pengalaman dan persepsi pengguna. Kedua, kampanye edukasi publik harus lebih masif, bisa melalui media sosial, seminar kesehatan, atau demonstrasi langsung di fasilitas layanan kesehatan. Ketiga, strategi harga perlu didesain agar terjangkau semua lapisan masyarakat, misalnya dengan sistem subsidi atau harga diferensial. Dan terakhir, perlu adanya sinergi antara pemerintah, produsen, dan tenaga kesehatan untuk mendukung regulasi dan distribusi produk agar bisa diakses secara luas. Demikianlah pemaparan saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya menurunkan angka perokok aktif di Indonesia melalui pendekatan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.